Oke, nah sekarang, kita masuk ke yang berikutnya tadi, number of firm in the market ya, kemudian yang kedua adalah the ease with which firm can enter and leave market. Jadi masuk keluarnya orang di dalam pasar tersebut ya, di dalam pasar tersebut kalau kita lihat misalkan ini, tadi persaingan sempurna, jualan gorengan Anda bisa masuk ke siapapun bisa masuk ke tukang jualan gorengan kapanpun, dimanapun, nggak ada barrier-nya, nggak ada halangannya, bener? Anda juga kalau mau jadi tukang jualan gorengan besok juga bisa tinggal beli tepung ya, beli, kompor dia kos-kosan ada, minyak ada, ya kan? Tinggal bisa bikin gorengan apa enggak gitu kan. Nah, tapi itu sangat mudah gitu kan, Anda bisa bikin sendiri gitu. Jadi, semua orang pada dasarnya ini nggak ada apa namanya, nggak ada barrier to entry-nya istilahnya ya. Jadi istilahnya itu adalah yang disebut dengan barrier to entry, oke. Jadi ada di sini disebut istilah barrier to entry. Nah, jadi ini adalah halangan untuk masuk, nih. Jadi, kalau untuk pasar yang ini, persaingan sempurna nggak ada barrier to entry-nya sama sekali. Ya siapa aja ya mau mulai jualan gorengan besok bisa ya, mau tiba-tiba keluar, udah bosen, nggak mau jualan gorengan lagi, ya sok aja, nggak masalah, mau keluar masuknya gampang sekali ya. Jadi barrier to entry-nya nggak ada ya. Kalau persaingan monopolistik, nah ini bertingkat ya, mulai dari nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Barrier to entry-nya agak sulit ya. Orang jualan sabun tuh kan tadi ya, tiap sabun punya karakteristik sendiri ya, karakteristik dari wanginya. Untuk menciptakan wanginya, ya itu kan agak berbeda ya. Nah, kalau misalkan Anda mau membuat sabun aja ya, itu juga kan agak sulit ya. Anda perlu, apa namanya, perlu keahlian khusus ya buat membuat sabun. Dan juga, apa namanya, bahan bakunya, agak lebih sulit dicari dibandingkan dengan tadi yang persaingan sempurna. Ya kan? Bisa didapetin, tapi lebih sulit ya dibandingkan dengan yang persaingan sempurna. Kalau Anda beli jualan bala-bala, apa namanya, sayuran banyak di pasar kan ya, nggak ada kesulitan. Nah, kalau menjual sabun kan ada, unsur-unsur tertentu ya yang mesti dicari ya. Kayak wanginya mau pakai parfum apa gitu kan, kemudian ada coconut apa namanya, oil-nya juga kan, ada minyaknya ya, mau pakai minyak apa gitu kan. Itu kan yang menentukan misalkan sabun jadi lembut atau enggak lembut, jadi sabun yang kering atau yang enggak gitu kan, yang melembabkan atau yang kering gitu kan, kan berdasarkan dari kadar minyaknya. Itu adalah persaingan monopolistik ya. Jadi, apa namanya, setiap ini punya karakteristik tapi ada barrier to entry-nya ya. Tapi barrier to entry-nya, tidak sesulit di persaingan oligopoli ya. Kalau di persaingan oligopoli itu jelas harus dia punya, apa namanya, harus punya, pabriknya benar-benar, harus ada gitu ya. Pabriknya berbeda nih ya, dan infrastruktur dari pabriknya juga mahal. Kemudian raw materialnya juga nggak sembarangan ya. Nggak semua orang bisa dengan mudah cari raw material itu gitu ya. Jadi kayak misalkan mobil itu dari apa sih bahannya, bahan ininya, mmm, bodinya mobil apa sih? Ya itulah ada semacam material gitu kan, material itu kan nggak mudah ya dicarinya gitu ya. Nah itu kan adalah, barrier to entry gitu ya, jadi itu adalah halangan, jadi nggak apa, membuat, perusahaan baru, lebih sulit untuk masuk ke dalam, usaha otomotif itu gitu ya. Kemudian monopoli apalagi kalau monopoli ya. Nah kayak PLN itu udah nggak mungkin lah ada yang saingan sama PLN di Indonesia. Bayangin aja tiap rumah di Indonesia itu punya infrastruktur yang dimiliki oleh PLN, bener? Listrik yang ada meter listriknya setiap rumah kan pasti ada meter listriknya. Meter listriknya tuh punya siapa? Punya PLN, ya kan. Bayangin di Indonesia ada berapa rumah, ada ratusan juta rumah, itu ada meter listriknya semua, itu punya PLN. Dihubungin sama apa? Sama tiang-tiang PLN, kabel-kabel PLN di seluruh Indonesia. Ya, orang mau saingan sama PLN udah nggak
nggak kebayang biayanya berapa, ya, dibandingin dengan PLN yang udah se-Indonesia. Dia punya infrastruktur yang sangat banyak, biayanya juga sangat besar untuk untuk membuat infrastruktur tersebut, ya. Jadi, bisa jadi, sulit. Begitu juga dengan KAI. Rel sekarang siapa yang mau bikin rel, ya, rel kereta api. Mahal, kalau ada mahal sekali gitu ya. Jadi bisa jadi, makanya dia cuma satu-satunya, ya, yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah disebut dengan halangan untuk masuk ya, jadi barrier to entry. Jadi mulai dari nomor satu itu nggak ada halangannya sama sekali, nomor 2 itu adalah banyak ada halangannya tapi nggak sebanyak di nomor 3 ya, nomor 3 itu halangannya tinggi ya, nomor 4 itu tinggi sekali halangannya. Oke, halangan untuk masuknya. Oke, sekarang masuk ke ini, the ability of firm to differentiate their product ya from their rival ya. Yang ini. Tadi udah kita sebut ya secara sekilas. Jadi, keunikannya ya, kalau persaingan sempurna hampir hampir nggak ada keunikannya. Persaingan monopolistik masih ada keunikannya tadi wangi tadi ya. Misalkan sekarang nih di Bandung nih atau di Indonesia, di Bandung aja paling nggak di Pulau Jawa lah ya, kedai kopi udah ada di mana-mana, sekarang hampir setiap pengkolan ada kedai kopi, ya. Itu kita bisa katakan sebagai persaingan monopolistik. Ya, jadi, eee, karakteristiknya antara satu kedai kopi dengan kedai kopinya Anda bisa merasakan sendiri bedanya gitu kan. Apa nih pembedanya, tapi selalu ada pembedanya gitu ya. Entah misalkan dari kemasannya, entah dari rasanya, entah apa, tapi ada keunikannya. Ya, ada karakteristiknya sendiri. Ya kayak tadi sabun mandi ada wanginya yang membedakan ya. Jadi, banyak tapi, tetap punya keunikan. Ya, kalau oligopoli tadi sangat unik ya antara satu produk dengan produk yang lainnya itu benar-benar, saingannya ketat ya karena dia punya keunikan sendiri-sendiri ya. Walaupun dia unik tapi tetap bersaing gitu ya, tetap bersaing karena itu tadi semua kan berusaha mencari mengambil hati dari konsumennya. Ya, yang mana yang konsumennya, banyak, banyak pakai gitu kan. Nah, kalau monopoli ya cuman satu-satunya, oke. Itu ya, jadi itu dari ability firms to differentiate their product ya. Nah tadi, market structure provide information about firms operating in market will behave ya, this function jadi gimana tadi, eee, perusahaan-perusahaan tadi mau bertingkah laku itu ya tergantung dari jumlah, eee, penjualnya tadi yang ada di di struktur pasar tadi gitu ya. Tingkah lakunya kan tadi beda ya, tadi penjualan di persaingan sempurna kan bisa keluar masuk kapan aja ya, suka-suka dia lah gitu ya. Kalau misalkan dia nggak jualan, pasti digantiin sama penjual yang lain gitu kan. Beda dengan misalkan, oligopoli ya, tiba-tiba Toyota nggak jualan mobil ya kan, orang yang tadinya senang sama Toyota jadi, wah harus pindah nih ya, harus pindah ke Honda atau pindah ke mobil-mobil yang lain gitu kan. Agak ada ketimpangan jadi rasanya tuh ada yang hilang gitu ya, tapi kalau tukang bala-bala satu nggak jualan ya pindah aja ke bala-bala yang lain gitu kan. Kemudian ini tadi juga tergantung tadi kemudahannya ya untuk masuk dan ability the firm tadi ya, to differentiate their product ya. Jadi ini tadi, 3 faktor ini yang membuat masing-masing perusahaan yang ada di struktur pasar tadi, 4 tadi, dia berperilaku berbeda, oke. Nah, ini adalah contohnya buat yang perfect competition atau persaingan sempurna, tadi jumlahnya banyak ya, kemudian produknya identical, sama ya, kemudian tadi, ini freely enter and exit ya kan, ini udah kita bahas nih ya, ini, dan ini kita bahas. Kemudian ada yang sebut kalau last number berarti dia price taker. Price taker itu artinya apa? Ada yang tahu nggak price taker? Tadi udah saya sebutin dengan sekilas ya. Price taker itu artinya ya dia, eee, nggak bisa nentuin harga ya tergantung harga pasarnya aja. Nah sekarang harga bala-bala di Bandung berapa? 1.000 atau 2.000. Ya udah segitu, 2.000-an.
atau seribuan gitu ya. Begitu Anda misalkan harganya seribuan, terus Anda jual 2.000 ya produk Anda pasti nggak akan laku, mereka akan cari bola-bola yang harganya 1.000 ya. Jadi dia nggak bisa, mempengaruhi pasar. Ya, di sini firm cannot significantly affect the market price. Jadi harga pasarnya tuh udah memang udah ditentuin secara pasar, secara demand dan supply-nya aja gitu ya. Jadi udah, ya secara natural aja, secara alamiah, ya. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa mempengaruhi pasar, ya, mereka nggak bisa mempengaruhi pasar, oke. Kemudian kalau misalkan tadi yang satu lagi setelah persaingan sempurna tuh ada persaingan monopolistik tuh gimana? Mereka bisa nggak, mempengaruhi harga? Dia bisa mempengaruhi harga nggak? Menurut Anda gimana? Ada yang mau jawab nggak? Contoh yang ini ya, persaingan monopolistik nih. Sabun mandi misalkan atau tadi kedai kopi, eee, ya. Dia bisa secara secara teorinya dia bisa mempengaruhi harga ya. Jadi dia bisa naikin harga, ya. Jadi dia bisa, eee, misalkan kayak kopi kenangan dengan kopi lain hati gitu ya, atau dengan kopi apalagi yang lain gitu ya. Nah itu kan, harganya bisa jadi berbeda-beda. Ya, dia bisa punya signifikansi di harga ya, di pricing-nya dia. Misalkan atau dari Max Coffee ya, kemudian dengan kedai-kedai kopi yang lainnya gitu ya, bisa jadi harganya berbeda-beda ya. Mereka nggak sama semuanya misalkan harganya satu gelas, misalkan latte 15.000 atau misalkan, kopi apa, kopi, eee gula aren misalkan, kopi gula aren berapa harganya? Ya yang satu bisa jualin 20.000, yang satu bisa jualin 25.000, yang satu bisa jualin 30.000 ya. Jadi tiap-tiap ini punya, ini sendiri ya, bisa menentukan harganya masing-masing. Begitu juga dengan oligopoli sama ya, oligopoli juga sama, dia punya kekuatan untuk menentukan harga, apalagi monopoli ya. Jadi yang price taker satu-satunya ya cuman di, persaingan sempurna ya, dia nggak bisa naikin harga. Kalau dia naikin harga, pelanggannya pergi, kalau dia nurunin harga, dia rugi, ya. Karena ngapain dia nurunin harga? Ya kan, karena harga pasarnya misalkan 2.000 dia nurunin jadi 1.500 ya dia rugilah. Mending jualan 2.000 karena orang-orang jualnya 2.000 ya kan, seperti itu. Jadi benar-benar price taker. Ya, tapi kalau misalkan tadi kedai-kedai kopi ya, yang satu jualan 20.000, yang satu jualan 17.500, satu jualan misalkan 15.000, orang masih milih. Orang masih masih milih karena tadi ada karakteristiknya ya, ada pembedanya, ada pembedanya, oke, ada keunikannya. Kemudian, sekarang full information maksudnya apa? Ya itu tadi, jadi consumer knowledge, buyer and seller have full information. Jadi maksudnya consumer knowledge of all firms price makes it easy for consumer to buy elsewhere ya. If any one of firms rise its price above market price, ya kan? Jadi kalau misalkan salah satu naikin harganya, ya dia tahu informasi, "Ah ngapain, yang sebelah sana juga harganya segitu nggak segini, nggak mahal gitu ya, mending saya pergi ke yang lainnya." Gitu ya. Jadi dia punya, apa namanya, pembeli maupun penjual dia informasinya lengkap. Jadi penjual juga nggak mau naikin harganya gitu ya. Tadi kalau dia naikin harga, pelanggannya dia pasti pergi ke toko yang lain ya, ke penjual yang lain. Tapi kalau dia misalkan nurunin harga, ya dia rugi gitu ya. Karena orang-orang harganya di situ gitu ya, harganya di sekitaran situ. Jadi nggak mungkin, apa namanya, dia jual lebih murah ya malah jadi rugi. Oke, kan beda tapi tadi di kedai-kedai kopi atau tadi di sabun gitu kan, sabun itu juga harganya kan beda-beda ya, harganya beda-beda. Kemudian yang ini yang terakhir yang belum kita bahas negligible transaction cost ya, jadi transaction cost-nya itu bisa diabaikan
ya, atau dikatakan sangat rendah ya kalau kita beli bala-bala nggak ada transaksi cost-nya ya. Jadi, ya biayanya ya segitu aja yang kita kasih ke banknya ya udah itu ya. Tapi kalau misalkan Anda mulai beli sabun mandi, kalau misalkan Anda beli tadi kopi gitu kan, itu kan mulai ada biaya transaksinya ya. Harusnya kalau misalkan ini ada VAT-nya ya, ada tax added value-nya ya. Jadi ada pajaknya ya, ada bayar pajak atau ada bayar transaksi yang lainnya gitu kan. Ya, jadi ada biaya transaksinya gitu ya. Jadi, karena apa, biaya transaksi itu kan juga termasuk misalkan bagian yang misalkan dari sewanya ya, sewa tempatnya dan lain-lain. Tapi kalau orang jualan bala-bala mah nggak sewa tempat kan. Ya di jalan aja dia gelar di jalan ya udah, nggak ada yang mungutin ini ya, nggak ada yang mungutin transaction cost ya untuk itu ya. Jadi nggak bisa dianggap nggak ada. Oke? Oke, ada pertanyaan atau ada komentar? Ada pertanyaan dulu? Ini udah kita bahas ya price taking kita sampai jam berapa ya? Sampai eee, jam 5 ya? 17 ya? Ini tadi price taking, kemudian ada produk homogeneity ya, kemudian free enter, oke. Kemudian ada, mana, perfect competition, highly kompetitif atau enggak gitu ya. Nah, many many markets are highly competitive ya, in the sense that from face highly elastic demand. Nah, jadi kalau cirinya dari perfect competition atau persaingan sempurna ini ya, cirinya apa? Oke, cirinya ini adalah nih, demand-nya sifatnya elastis tadi nih, highly elastis demand ya. Jadi kita kan kemarin udah belajar elastisitas ya. Di elastisitas, kalau produknya elastis, sangat elastis, artinya banyak substitusinya ya, substitusinya sangat banyak. Oke, jadi, apa namanya, dikatakan kompetitif ya, jadi highly kompetitif karena ya, karena tadi, yang berkompetisi banyak ya. But there is no simple rule of thumb to describe whether a market is close to being perfectly competitive ya. Ya tadi, banyak aja ya mini market, tapi yang perfectly benar-benar perfectly kompetitif, persaingan yang benar-benar sempurna, itu, agak sulit ya dicari di dunia, tapi mendekati itu ya. Kemudian, ini udah, kemudian nah ini maksimasi profit ya. Bagaimana, perusahaannya memaksimasikan profitnya. Jadi keuntungan gimana nih cara naikin keuntungannya, ya kalau misalkan, eee, perusahaan-perusahaan yang ada di pasar yang namanya adalah perfect competition atau persaingan sempurna ya. Di sini, assumption of profit maximization is frequently used in microeconomic because it predict business behavior reasonably accurately and avoids unnecessary analytical complication. For smaller firms managed by their owners, profit is likely to dominate almost all decision. Ya, jadi emang biasanya, tadi ya, kita kan kalau jualan biasanya yang kita cari untungnya gitu ya, untungnya kita pengen yang sebanyak-banyaknya, ya. In large firm, however, manager who make day-to-day decision usually have little contact with the owner. Jadi kalau bedanya ya, kalau perusahaan kecil itu yang biasanya yang ngelola kan pemiliknya sendiri. Nah, pemiliknya itu pasti sangat concern dengan, apa namanya, untung yang harus didapetin gitu ya. Karena dia sendiri juga yang mengelolanya. Tapi kalau perusahaan udah mulai besar, itu kan yang mengelolanya kan bukan pemiliknya lagi, ya kan. Dia pemiliknya udah mendelegasikan kepada pekerja-pekerjanya dia, kepada manajernya, kepada direkturnya, dan lain-lain ya. Jadi agak, apa namanya, agak, eee, nggak ada hubungannya ya, maksudnya, keputusannya ya, eee, antara yang mengelola perusahaannya dengan owner-nya itu nggak setiap hari terjadi, beda dengan perusahaan-perusahaan kecil, ya kan. Nah kemudian
Firm that do not comes close to maximize profit are not likely to survive. Jadi kalau perusahaan itu enggak memaksimasikan profit, dia bisa jadi dia akan gagal ya, jadi bisa jadi nggak survive. Ya, the firms that do survive make long run profit maximization one of their highest priority. Jadi emang mencari keuntungan gitu ya. Jadi do firm maximize profit? Iya, ya jadi pasti perusahaan pengen memaksimumkan profitnya, mau itu dia perusahaan kecil, mau itu perusahaan besar, dia pasti berusaha untuk memaksimumkan profitnya, ya. Oke, nah sekarang kita lanjut, ada pertanyaan dulu atau ada komentar nggak? Ini sekarang kita mulai bicara tentang profit maksimasi ya. Jadi di profit maksimasi ini, bagaimana cara memaksimasikan profitnya, gitu ya. Nah, ini mulai agak abstrak nih ya, kita mulai masuk yang agak abstrak. Eee, di sini, competitive firms demand. Nah, jadi kita bicara tentang masih yang nomor satu ya, perfect competition. Ya, di sini adalah, permintaannya, kompetitif ya, kalau kita lihat demand-nya itu ya, mana ya, jadi ini adalah demand curve buat kalau kemarin kan kita belajar demand dan supply, demand kan selalu seperti ini ya. Ya kalau di sini adalah quantity dan di sini adalah harga ya, kan bentuknya selalu seperti ini. Oke, ke bawah gini ya, pokoknya curving ke bawah lah ya. Down downward ya, istilahnya downward. Nah, kalau untuk, perfect competition, ya, untuk perfect competition, ini kita bedain antara yang perusahaan dengan yang pasar, oke. Jadi yang perusahaan itu apa, setiap satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, ya. Jadi satu perusahaan itu kalau kita lihat nih, ya, bentuk demand curve-nya tuh hampir horizontal, ya. Ada sedikit, slightly, miring dikit ya, tapi hampir menyerupai horizontal. Karena apa? Karena di sini tadi produknya banyak substitusinya, ya kan. Jadi kalau misalkan nih ya, misalkan nih ada orang jualan, antara 63 sampai 66 harganya. Ya kalau dia jualan 63 tuh dia pasti yang beli banyak, ya. Tapi kalau dia jualan 66, orang pada pindah ke penjual yang lainnya. Jadi kayak tadi jualan bala-bala harganya misalkan, 1.000, 1.500 gitu ya. Kalau dia naikin 2.000 pasti pembelinya dia jadi sedikit gitu kan. Tapi kalau dia jualin 1.500 ya itu banyak yang belinya, yang belinya banyak. Jadi, apa namanya, eee eee, ap kurva demandnya tuh enggak tajam kayak gini ya. Ya, tapi lebih ke landai ya, jadi seperti ini ya untuk setiap, perusahaannya ya, untuk setiap perusahaannya. Tapi kalau misalkan kita kan tahu kan demand dari market ya, demand dari pasar tuh kan kumpulan atau penjumlahan dari demand-demand dari masing-masing perusahaan, ya kan. Nah, kalau misalkan ini semuanya kita jumlahin ya, kita jumlahin perusahaan A kayak gini, perusahaan B kayak gini, perusahaan C dan seterusnya ya, sampai perusahaan ke 1.000 atau 1 juta kayak gini semua, nanti kalau kita jumlahin bentuknya jadi kayak gini, ya. Jadi makin lama ini makin ada, apa namanya, eee, gap-nya gini ya, jadi ada simpangannya. Oke, jadi ini. Jadi, demand curve, jadi ketika kita kalau secara perusahaannya itu bentuknya adalah seperti ini, ya, horizontal karena sifatnya tadi produknya adalah sifatnya adalah hampir ke perfect elastis, ya, punya banyak substitusi, ya. Tapi secara pasarnya bentuknya seperti ini ya, seperti gambar kurva, demand yang kita pelajarin minggu kemarin. Oke, dia downward sloping. Oke, nah kemudian ini adalah di perfect competition. Nah kemudian ini tadi marginal revenue ya, tadi ada yang tanya marginal revenue atau pendapatan marginal tadi kan, pendapatan marginal udah saya terangin itu adalah pendapatan yang didapatkan karena menjual, eee, 1 lebih ya, menjual penambahan satu produk ya.
Nah, itu adalah marginal revenue. Nah, kemudian ada disebut dengan marginal cost. Kalau marginal cost juga sama dengan marginal revenue. Jadi, biaya yang dikeluarkan karena memproduksi tambahan satu produk. Ya, kalau tadi marginal revenue, pendapatan yang didapatkan karena ada penambahan penjualan satu produk, ya. Ulangi lagi kalau marginal cost, biaya yang dikeluarkan karena ada penambahan, eee, pembuatan satu produk, ya. Jadi produknya bertambah satu, ya, itu berarti akan ada marginal cost dan ada marginal revenue, ya. Nah, kemudian kita bicara tentang profit maksimasi. Ketika kita memaksimasikan profit. Ya tadi kan kita udah bicara nih ya profit tadi adalah, harga dikurangi dengan biaya. Ya jadi marginal revenue adalah change in revenue resulting from one unit increase in output. Oke. Nah jadi pada dasarnya marginal revenue ini adalah turunan pertama dari profit. Ya kalau kita belajar kalkulus, yang namanya marginal revenue ini turunan pertama dari profit. Profit fungsinya mana? Profit tuh fungsinya ini. Ya, jadi ini kan turunan pertamanya terhadap quantity ya. Ya, jadi delta profit itu adalah delta revenue dikurangin delta, biaya ya. Nah, ini ada terjadi pada saat sama dengan nol. Jadi profit maksimasi terjadi ketika marginal revenue-nya sama dengan nol atau MR sama dengan MC. Ya, jadi profit maksimasi buat persaingan sempurna itu terjadi pada saat MR sama dengan MC, ya. Di mana MR ini tadi adalah marginal revenue atau tadi istilahnya adalah pendapatan marginal, ya, dan MC ini adalah biaya marginal. Oke. Nah, kalau dari grafiknya, ini mulai ngantuk nih kali ya kalau udah ngeliat grafik kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya ya, yang biru ini adalah pendapatan nih ya. Jadi pendapatan itu, ini digambarinya punya kurva seperti ini, ya. Nanti ada okelah ini satu-satu deh. Ini ya pendapatan ini adalah seperti ini revenue, kemudian biaya itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi di awal-awal dia naik tapi lama-lama, agak, ya kenaikannya sedikit terus tapi naik lagi gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah biaya, oke. Ini adalah biaya. Nah kalau kita lihat, ini yang paling tinggi ada di mana? Ini paling tinggi, nah ini kan yang paling jaraknya paling jauh ya, ketika, pendapatannya jauh lebih besar daripada biayanya. Inilah di sini adalah di titik AB ini terjadi profit maksimasi. Ya, di keuntungan paling besar ya, ini adalah keuntungan paling besar terjadi di quantity bintang ini. Ya, jadi quantity bintang ini terjadi ketika apa? Jaraknya antara R dengan C ini paling besar. Nah, itu terjadi ketika apa? Itu terjadi di turunan pertama dari fungsi ini. Kalau Anda masih ingat turunan ya, diferensiasi, untuk Anda mau cari titik maksimum, itu kan turunan pertama dari fungsinya ya, Anda ingat nggak? Waktu SMA. Jadi kalau misalkan Anda ada kurva kayak gini, Anda mau cari titik maksimumnya ini kan turunan pertama dari fungsi ini ya. Ini fungsinya fungsi apa, kemudian diturunin pertamanya, harus sama dengan nol. Ya kan, atau kalau mencari, fungsi yang paling negatif, apa, titik yang paling di bawah gitu kan, titik yang paling bawah itu kan adalah, apa namanya, fungsi ini sama dengan nol, ya kan. Fungsi ini disamain sama dengan nol itu adalah, minimasinya, minimasi ongkosnya. Nah begitu juga dengan ini. Jadi ini sama ya. Jadi, kan kita mau cari yang paling minimumnya, biaya itu kan harus kita cari yang paling minimum, ya kan, dan pendapatan harus kita cari yang paling maksimum. Oke, jadi yang ini kita pakai ini kan fungsi yang ini itu kita deketin pakai fungsi yang ini ya, sehingga nanti kan makin jauh jaraknya. Kalau makin jauh jaraknya itu adalah profit maksimasi ya, maksimum profitnya. Nah itu terjadi di, Q bintang. Oke, ada pertanyaan atau ada komentar? Tambah ngantuk nggak? Ini udah nggak kelihatan mukanya semuanya ini, udah pada bosen. Saya tolong direspon. Apakah Anda masih bersama saya?
Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, oke, good ya. Menunggu. Ada komentar nggak? Belum Aman ada, ya? Bu. Oke, kalau nggak ada Belum. berarti kita lanjutin. Nah, ini tadi masih lanjutin profit maksimasi ya secara umum. Jadi ada sebut tadi economic profit ya, keuntungan ekonomis. Nah, ini disebut dengan economic profit. Ini tadi ada keuntungan, eee, ekonomis ya, ini disebut dengan economic profit. Ini adalah profit maximization in this class always refer to economic profit. Jadi ketika kita mau mencari profit yang paling maksimum, ya itu maksudnya adalah economic profit itu ya, which is revenue minus opportunity cost ya, atau ini revenue dikurangin cost-nya. Ya, tadi kita juga udah bahas revenue itu adalah harga dikali kuantitasnya ya. Nah, ini kalau misalkan, keuntungannya kurang dari nol, ya artinya rugi gitu kan. Jadi ini adalah, eee, secara umumnya ya, udah kita bahas tadi ya, kita skip aja. Nah, ini profit maksimum terjadi ketika maximizing profit involve two important question ya. Outputnya, jadi berapa yang mau dijual ya, dan shutdown decision. Shutdown decision ini kita nggak usah kita pelajarin ya. Jadi kita harus tahu kapan, berapa banyaknya yang harus kita jual. Berapa banyaknya yang kita harus jual itu adalah di sini, terjadi di Q bintang ini. Ya, ini adalah maksimum yang kita jual supaya keuntungan kita maksimum. Oke, supaya keuntungan kita maksimum. Karena kalau kita jual lebih, kita punya untung, tapi keuntungan kita nggak maksimum. Ya, kalau kita jual kurang, ya kan jaraknya kan makin lama, kalau kita jual lebih jaraknya makin lama makin kecil ya. Atau kita misalkan jualan kurang, jaraknya antara, pendapatan dengan biaya kan makin kecil ya. Jadi ada sih keuntungannya, cuman nggak maksimum. Keuntungan maksimum terjadi di Q bintang. Oke. Nih, eee, ini kita bisa skip aja ya. Tadi udah kita, pelajarin. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada bicara tadi tujuannya kan untuk memaksimumkan profit ya. Yang di mana adalah, jarak antara revenue dengan total cost ya. Kemudian for maximize profit when marginal revenue equal to marginal cost ya, atau MR sama dengan MC ini ya. Ya, jadi ini MR sama dengan MC ya. Ini kan kondisi ya, jadi harus Anda ingat. Jadi kalau untuk persaingan sempurna, Anda mau memaksimumkan, profit gimana caranya? MR sama dengan MC. Ya, ketika MR sama dengan MC. Atau MR dikurangin MC sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian marginal profit is the change ya, marginal profit is the change profit from selling more unit of output. Jadi, kalau marginal profit ya keuntungan yang didapetin karena menjual satu lebih banyak produk ya, itu marginal profit. Nah, kemudian marginal revenue tadi juga kita bahas, marginal cost juga udah kita bahas. Jadi profit maximizing condition dari competitive firms, dari perusahaan-perusahaan yang sifatnya kompetitif adalah MR sama dengan MC. Oke. Perusahaan-perusahaan yang sifatnya kompetitif perusahaan di pasar apa aja? Perusahaan yang sifatnya kompetitif. Ada di pasar apa aja? Persaingan sempurna kompetitif nggak? Kompetitif, ya kan? Monopolistik, persaingan monopolistik kompetitif nggak? Kompetitif juga. Ya oligopoli kompetitif nggak? Kompetitif juga. Jadi ini berlaku untuk 3 pasar tadi ya, kecuali untuk yang, monopoli ya. Kalau monopoli bukan MR sama dengan MC. Ya, jadi kondisinya MR sama dengan MC ini berlaku untuk 3 pasar tadi ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke. Nah, khusus buat yang persaingan sempurna, khusus untuk persaingan sempurna, MC-nya itu sama dengan P. Marginal cost-nya itu sama dengan harganya. Ya, jadi marginal cost-nya sama dengan harganya.
Karena apa? Karena MR-nya dia sama dengan P, marginal revenue-nya dia kan sama dengan P ya, tadi yang kita bahas di sini. Ini saya nggak nyalain, ini kenapa nggak nyala ini saya? Lupa lama kali ya. Nih ya, kalau kita lihat tadi contohnya di sini, nih. Ya. Di sini kan MR ya. Nih, ini MR-nya nih berarti kan. Ini kan marginal revenue-nya. Ya kan? Ya, marginal revenue tadi 1.000. Ya kan? Karena 2.000 dikurangin 1.000 adalah 1.000 ini marginal revenue-nya. Tapi 1.000 ini pada dasarnya apa? 1.000 ini pada dasarnya harga kan? Nih, harganya kan 1.000. Ya, jadi marginal revenue itu sama dengan P-nya. Sama dengan harga price. Ya, jadi marginal revenue sama dengan P. Ini terjadi pada kondisi apa? Ini terjadi pada kondisi persaingan sempurna. Ya, ini persaingan sempurna. Jadi MR-nya sama dengan P. Oke. Di MR itu sama dengan P. Di sini MR sama dengan P. Tapi karena pada kondisi maksimasi profit MR itu harus sama dengan MC, ya maka MC juga sama dengan P. Jadi marginal cost-nya juga sama. Yang dikeluarin untuk bikin 1, bikin 2, bikin 3 itu sama. Harganya sama dengan harganya. Marginal cost-nya. Ya, ketika profit maksimum ya, profit maksimasi. Jadi di satu titik itu di Q bintang tadi ya. Di Q bintang tadi MC-nya sama dengan MR sama dengan P. Ya. Jadi kondisinya itu adalah MC sama dengan MR sama dengan P. Ini terjadi di Q maksimum. Ya, di kuantitas maksimum. Kuantitas maksimum itu mana? Kuantitas maksimum itu yang ini tadi. Ini ya, kuantitas maksimum. Q bintang. Ketika jaraknya ini paling jauh. Oke. Itu adalah maksimum. Nah, sekarang saya mau perhatiin ini ya. Skip. Nah, kalau tadi ada marginal, kalau kita gambarin ya, kita gambarin. Jadi profit maksimum itu terjadi ketika apa? MC sama dengan MR. MR-nya gimana? Tadi kan MR sama dengan P ya, sama dengan demand-nya ya, untuk perusahaan ya, ini untuk perusahaan ya, kita nggak bicara pasar, kita untuk perusahaan, untuk satu perusahaan. Oke, untuk satu perusahaan kan tadi kan mendekati horizontal ya, mendekati horizontal. Jadi MR-nya itu sama dengan P, sama dengan demand-nya. Tadi kalau Anda masih ingat tadi gambar demand-nya, ini kan gambar demand-nya kan mirip kayak garis lurus aja ya, horizontal, garis horizontal aja. Ya untuk satu perusahaan. Oke. Ini kita bicara untuk satu perusahaan. Oke, maka ini adalah garis horizontal ini adalah harganya. Di harga $35. Jadi ini adalah kita ketika menggambarkan MR-nya sama dengan P sama dengan demand. Sementara marginal cost itu kalau kita plotting ya, marginal cost itu bentuknya kayak gini. Kayak kurva Nike, oke ya. Nah, di sini profit maksimasi terjadi ketika apa? Ketika MR sama dengan MC. MR sama dengan MC terjadi di mana? Di sini. Ya, ketika garis dari MR dengan MC itu berpotongan. Ya, nah sehingga di sini kita dapetin Q maksimasinya. Ini adalah kapan nih, berapa banyak kita harus memproduksi. Ya, ketika produk kita menghasilkan keuntungan yang paling maksimum. Itu ketika kita memproduksi sekian barang. Oke. Jadi kalau misalkan dari gambar ini, kalau misalkan tadi, kalau kita mau memaksimumkan keuntungan, ya kita jangan lebih banyak menjual dari sini. Kalau kita lebih banyak menjual dari sini, keuntungan kita nggak maksimum. Kita turunin penjualannya. Ya, tapi kalau misalkan keuntungan kita, kalau misalkan kurang, ya jualan kita kurang, kita juga nggak akan dapat keuntungan maksimum. Jadi keuntungan maksimumnya ada di Q bintang ini. Ya, ada pertanyaan, ada komentar nggak? Oke, ini bicara tentang profit maksimasi ya. Ini juga mirip-mirip kayak tadi total revenue ya. Nah dari gambar sini
Jangan pusing ya lihatnya ya. Tadi grafik yang ini dengan grafik yang ini udah Anda lihat di sini ya, di grafik ini, ya kan? Ini MR, yang horizontal MR, yang marginal cost yang ini, yang kayak, Nike sign ya. Oke, di sini jadi udah ada MR sama MC. Jadi profit maksimumnya di mana? Ya di sini ketika MR sama dengan MC. Nah, kemudian kan Anda kita tahu ada ATC. ATC itu apa? ATC itu adalah average total cost ya. Jadi, biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata itu apa? Total biaya dibagiin dengan jumlah yang diproduksi, jumlah barang yang diproduksi. Ya kan rata-rata ya. Jadi kalau Anda saya mau cari rata-rata nilai, kuis 1 Anda, ya saya jumlahin semuanya. Nilai Anda, ya kan saya jumlahin dibagi dengan banyaknya mahasiswa yang ikutan kuis tersebut. Ya begitu juga dengan ini ya. Jadi semua biaya dikumpulin, kemudian dibagi dengan, jumlah barangnya. Ya, itu adalah average total cost. Kemudian ada average variable cost, ya. Nah ini average variable cost-nya apa? Average variable cost, ya rata-rata dari biaya variabel. Oke. Nah, kalau Anda bicara tentang biaya, biaya itu pada dasarnya ada 2 macam. Ya, jadi biaya itu ada biaya tetap dengan biaya variabel. Oke. Kalau biaya tetap, ya kalau dia biayanya tetap aja, kalau kita jualannya makin banyak berarti biaya tetapnya kan makin turun ya. Tapi kalau biaya variabel enggak. Ya kalau kita lihat di sini, dia pertama-tama turun tapi lama-lama dia juga akan naik lagi, gitu ya. Jadi average total cost atau ATC ya, kemudian ada average variable cost atau AVC, di mana AVC. Nah, di mana sebenarnya ATC ini itu sama dengan AVC ditambah dengan AFC. Nah, FC ini ya biaya tetap. Ini adalah, biaya tetap rata-rata. Oke, ini biaya variabel rata-rata. Ini total biaya rata-rata. Nangkep? Ngikutin nggak? Terlalu cepet nggak saya? Oke. Nah, jadi kapan dia profit? Ya, dia profit ketika ini, kondisi ini kita tentuin dulu berapa banyaknya, ini adalah output profit maksimumnya, berarti ada di titik ini, kemudian dia berpotongan dengan kurva AFC. Nah, ini adalah, kurva AFC-nya. Ya, kalau kita tarik garis ke sebelah kiri, nah ini adalah average total cost-nya. Ya, average total cost-nya sehingga kita dapetin yang warna biru ini adalah profit-nya. Ya, karena profit itu kan tadi apa? Pendapatan dikurangin biaya, ya kan? Jadi total pendapatannya mana? Pendapatannya kan ini. Jadi kan maksimumnya di MR, ya, dikurangin biaya. Biayanya mana tadi? Average variable cost. Kenapa nggak pakai yang total cost, Bu? Ya karena kalau tadi total cost-nya, apa namanya, kita nggak gunakan karena, total cost-nya tadi kalau di sini di profit masing-masing sini makin lama makin mengecil kan. Ya, jadi biaya totalnya jadi kita anggap tetap ya. Jadi kita gunakan yang average variable cost-nya aja. Ya, karena yang variable cost-nya itu kan yang berubah-ubah. Oke, jadi kita pakai yang ini. Oke, jadi kita pakai yang variable cost-nya. Oke, ada pertanyaan atau ada komentar? Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini adalah kalau profitnya 0, ya berarti MC sama dengan MR sama dengan ATC, sama dengan AVC ya. Jadi ketika zero profit atau profitnya 0, tuh MC sama dengan MR sama dengan AVC. Ya. Tapi kalau dari tadi, untung itu adalah MC sama dengan MR, ini semuanya ya lebih besar daripada AVC.
ya, lebih besar daripada AVC. Oke, ya ada pertanyaan atau komentar dulu? Banyak, panjang nih. Oke, kalau nggak ada kita masuk, ada pertanyaan nggak? Jadi pada dasarnya itu ya, pada saat MC sama dengan MR itu adalah kondisi, maksimasi profit. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Aduh tambah pusing nih, Bu. Oke, enggak ya, enggak pusing ya, cuman hal-hal yang baru aja ini. Monopolistic competition atau persaingan monopolistik. Ya, persaingan monopolistik tadi udah kita bahas ya. Ini, udah tadi kita bahas. Nah, monopolistik tadi many sellers ya, kemudian ada product differentiation, multi dimension of competition. Jadi dimensi kompetisinya beda-beda ya. Kalau maksudnya gimana sih, Bu, dimensi kompetisinya berbeda? Kalau tadi yang persaingan sempurna kan dimensinya sama semua ya, rasanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, harganya sama, ya kan kita bicara bala-bala, ya kan bentuknya sama, serupa, isinya itu-itu aja, wanginya sama, ya kan harganya serupa. Jadi nggak ada dimensi untuk kompetisinya ya di satu dimensi itu aja, ya. Tapi kalau untuk yang monopolistic competition atau persaingan monopolistik, dia punya banyak dimensi persaingannya. Tadi contohnya kayak kedai kopi, kopi kenangan sama kopi lain hati atau misalnya sama kopi apalagi yang lain, dia punya pembeda antara satu tadi kedai kopi dengan kedai kopi yang lainnya, ya kan? Anda bisa merasakan perbedaannya, ya kan? Itu salah satu dimensi dari kompetisi mereka. Jadi mereka berkompetisi di sana, ya karena dia mempunyai dimensi yang berbeda-beda, ya. Bisa jadi dari, apa namanya, dari bentuk cupnya atau dari rasanya ya, atau dari, apa namanya, apa, ya, logonya atau dari cara mereka menjualnya ya, itu kan beda-beda ya. Jadi itu ada multidimension kompetisi. Ya jadi kompetisinya tuh banyak dimensinya. Begitu juga dengan oligopoli ya. Oligopoli kan juga banyak ya, apa namanya, multidimensi juga sebenarnya, tapi yang paling multidimensi adalah yang monopolistic competition. Kemudian ease of, ini ya, agak, bisa orang keluar masuk ya, tapi nggak semudah yang di perfect competition ya, bisa kita lanjutin. Jadi kalau output, price, dan profit yang untuk monopolistic competitor itu seperti monopoli. Ya, jadi sama-sama monopoli, sama-sama monopoli. Karena apa? The monopolistic competitive firm has some monopoly power. Jadi dia punya monopoly power. Jadi dia bisa aja mau naikin harganya, mau nurunin harganya, dia, punya power sendiri. Dia agak nggak terlalu ketakutan kayak yang di persaingan sempurna untuk naiki dan turunin harga. Karena tadi dia punya karakteristik sendiri, ya. Jadi dia punya karakteristik sendiri. Oke, kemudian, eee, tapi dia juga jadi dia tuh gabungan antara monopoli, tapi juga dia gabungan dari perfect competitor ya, persaingan sempurna. Karena, like perfect competitor, zero economic profit exists in the long run. Jadi di jangka waktu panjang itu sebenarnya nggak ada keuntungannya ya, jadi keuntungannya cuma keuntungan jangka pendek. Ini bisa kita skip aja ya, bisa kita skip aja ini karena perlu pemahaman yang lebih dalam. Oke. Lanjutnya, nah ini, aduh pusing Ibu, gambarnya nah kalau tadi di perfect competition, ya di perfect competition demand-nya kan seperti ini ya. Ini adalah P, nah kalau ini Q, ini kan P ya. Ini P, ini sama dengan MR, ya ini sama dengan demand-nya, ya kan? Sama dengan demand. Nah ini untuk persaingan sempurna garis horizontal. Kalau untuk monopolistic competition, itu kurva demand dan kurva MR-nya
terpisah dan dia bentuknya downward. Ya, jadi ini untuk persaingan sempurna, tapi kalau untuk, persaingan monopolistik ya, itu bentuk kurvanya yang satu demand-nya bentuknya kayak gini dan ini adalah MR-nya. Di mana ini adalah Q dan di sini adalah P. Ya bentuknya adalah seperti ini. Ini saya nggak mau nerangin ya karena waktunya juga nggak cukup. Jadi just take it for granted aja ya. Jadi tolong diingat aja. Maaf. Jadi Anda harus menghafal. Jadi kalau untuk persaingan monopolistik bentuknya seperti ini. Demand dan MR-nya berbeda. Ya. Tapi yang namanya MC sama bentuknya ya. Kemudian ATC juga sama. Kemudian ada AVC. Ada AVC juga ya, nanti ada AVC juga. Nah, ini kalau kita lihat, profit terjadi di ATC sama dengan yang hijau ini, artinya kalau total biayanya tadi rendah, ya kan yang biru yang hijau ini kan paling paling rendah ya, total biaya paling rendah. Sementara yang coklat ini, ya ini yang coklat nih warnanya coklat sama hitam hampir sama, yang coklat ini dia biayanya paling tinggi. Kalau dia biaya paling tinggi pasti, jadinya loss ya, jadinya rugi. Nah break even terjadi di garis yang warna hitam, ya ATC warna hitam. Ini adalah break even ketika impas, ya. Nah, kejadiannya di mana? Sama-sama di MR sama dengan MC. Jadi tetap profit maksimasi terjadi di MR sama dengan MC. Tapi MR-nya sama dengan MC-nya tuh di mana? Sini MC, ya. Ini kan garis MC, yang ini garis MR. Nah, ini adalah titik profit maksimasi dengan Q bintang yang tadi, ini Q bintangnya. Ya. Kalau yang ini kan tadi kan bentuknya ini langsung ya, sama ya. P sama dengan P ya. Jadi ini adalah QMR-nya. Ini adalah Q bintangnya. Kalau yang ini sama, ini juga ada ininya. Ini di mana? Ini MC ya. Ya ada di sini. Ini adalah profit maksimasinya. Oke, jadi profit maksimasi terjadi di sini. Ya. Kemudian ini kita tarik garis ke demand-nya. Berapa banyak yang mau barang ini, kita tarik garis ke demand. Nah, ini kita tarik garis ke demand karena apa? Karena MR-nya sama dengan D. Kalau yang ini kan MR-nya beda sama dengan D, makanya ini kita tarik garisnya ke kurva D-nya. Nah, dari kurva D-nya ini baru kita tarik garis ke P-nya. Ini adalah harganya nanti, harga jualnya tuh di sini. Sesuai dengan demand-nya. Ya. Jadi beda dengan MR. Kalau tadi yang tukang jual sayur, tukang jual bala-bala, D-nya ya ini sama dengan MR-nya sama dengan P-nya, sama dengan harga. Nah, kalau ini enggak ya. Harganya itu tergantung dari perpotongan antara MC dengan MR kemudian di apa namanya, dipotongkan dengan sumbu D-nya, demand-nya. Ini adalah harganya. Oke. Nah, sehingga dari sini kita bisa ngelihat titik ini, berpotongan dengan ATC-nya di mana. Kalau ini kan titiknya yang ini ya, yang merah ini ya. Kalau dia berpotongan kalau ATC-nya ada di bawah ya berarti dia untung, ya. Karena pendapatannya dia lebih besar daripada biayanya. Ini kan ATC kan average total cost. Tapi kalau dia ATC-nya dia berpotongan di sini juga ya berarti dia impas. Tapi kalau ATC-nya ada di atas, ya dia berarti rugi, ya. Karena biayanya lebih besar daripada pendapatannya. Oke. Oke, jadi, ini, untuk monopolistic competition, ya persaingan sempurna, tetap di MR sama dengan MC, cuman tadi kurvanya untuk yang kurva demand-nya, ya kurva demand-nya ini berbeda dengan kurva MR-nya, beda dengan persaingan sempurna, di mana kurva demand-nya sama dengan kurva MR. Ya, kurva demand-nya sama dengan MR, garis horizontal. Oke. Nah sekarang, advertising tuh penting buat monopolistic competition. Ya, karena justru advertising itu yang membedakan dia.
Ya, makanya kedai-kedai kopi itu atau sabun-sabun itu banyak sekali ininya, apa namanya, iklannya, ya kan. Karena itu yang membedakan produk dia dengan produk yang lainnya. Beda dengan persaingan sempurna. Persaingan sempurna nggak perlu advertising, orang jualan bala-bala nggak perlu advertising, ya, nggak perlu kalau pakai advertising malah jadi mahal, jadi nggak ada yang beli, ya. Tapi kalau ini, tadi kedai kopi ya, kemudian tadi, sabun ya, entah sabun cair atau sabun batang ya, sabun mandi ya, dia perlu advertising, ya. Nih perfectly competitive no incentive ya, nggak perlu advertise ya. But monopolistic competitor do. Ya, the goal of advertising are increase demand. Jadi tujuannya apa? Untuk naikin demand, ya, and make demand more inelastic. Nah, ini. Dan membuat demand menjadi lebih tidak elastis. Jadi kalau mereka membuat advertising itu pada dasarnya mereka ingin membuat barang mereka untuk jadi punya pelanggan yang lebih loyal. Karena dia membuat, apa namanya, membuat iklan tersebut. Ya, untuk menaikkan demand-nya dan untuk membuat pelanggannya menjadi loyal terhadap produk mereka. Ya, itu tujuan dari advertising di monopolistic competition, ya. Nah, tentu saja kalau yang namanya advertising itu ada biayanya dan pasti akan meningkatkan average total cost-nya. Oke, the increase in cost of monopolistically competitive product is the cost of differentness. Nah, ini, ya, jadi biayanya naik tuh karena apa? Karena dia ingin membedakan produknya dia dengan produknya orang lain, gitu, ya. Bu, apa bedanya sekarang dengan yang di oligopoli? Yang di oligopoli kan juga misalkan mobil-mobilnya beda yang dijual, ya, misalkan di Toyota sama di apa, sama di, Mazda misalkan atau sama di Honda gitu ya. Iya mereka tetap differentness terutama mereka untuk produk-produk tertentu ya, untuk produk-produk tertentu mereka berakting seperti, monopolistic competition, ya kan. Jadi kayak misalkan contohnya apa ya, sekarang kayak, eee, apa sih, mobil-mobil keluarga kalau di Indonesia itu mobil-mobil keluarga tuh kan udah kayak perfect competition ya, kayak bukan perfect competition sorry, kayak monopolistic competition ya. Jadi kayak semua semua apa namanya, semua perusahaan mobil itu ngeluarin tipe-tipe yang sama ya, mulai dari, Livina itu dari apa ya, Livina itu Mitsubishi ya, kemudian kalau, Daihatsu dengan Toyota tuh sama, itu adalah apa namanya, yang banyak banget sekarang penjualannya itu, Avanza ya kan, Avanza sama Xenia itu kan setipe-setipe. Kemudian kalau misalkan, apa namanya, Honda ya, kemudian ada juga ya Honda ada ya cuman Honda nggak banyak, tapi yang banyak tuh adalah, Mitsubishi, kemudian ya ada beberapa yang setipe gitu ya. Nah itu mereka kan juga melakukan advertising ya, mereka melakukan advertising buat apa? Yaitu supaya mereka loyal, mereka bersifat loyal terhadap barangnya, terhadap produk itu ya, khusus yang produk itu, yang varian itu gitu ya, khusus untuk varian itu, oke. Nah kemudian, jadi mereka melakukan advertising, tapi secara keseluruhannya, secara company-nya, perusahaannya, mereka berlaku secara oligopoli ya. Karena, apa namanya, mungkin contohnya yang gampang adalah kayak McD sama, atau misalkan Burger King sama-sama burger ya, supaya gampang nangkepnya, Burger King sama McD, sama-sama burger, tapi mereka adalah maksudnya apa ya, Burger King sama, eee, McD, Burger King sama McD itu maksudnya ke mana? Ke jenis pasar yang mana? Anda ini nggak, perfect competition, monopolistic competition, oligopoli, atau di monopoli? Monopoli udah pasti enggak ya. Perfect competition juga udah pasti enggak ya. Jadi antara 2 itu monopolistik atau oligopoli.
Ya kalau kita lihat yang jualan burger tuh kan nggak banyak juga ya. Paling hanya beberapa bisa dihitung pakai jari tangan dan jari kaki ya, misalkan seluruh Indonesia yang besar ya, pemain besarnya. Oke, jadi ada misalkan McD sama Burger King misalkan. Ya McD sama Burger King ini kan, dia dia punya karakteristik yang berbeda ya, mirip-mirip tapi dia juga melakukan advertising, sama-sama melakukan advertising. Tapi mereka benar-benar lihat-lihatan harga ya, jadi benar-benar lihat-lihatan harga. Oke nanti kita bahas sorry biar nggak bingung, kita bahas di oligopoli ya. Ini monopolistic competition. Jadi kalau monopolistic competition contohnya tadi kedai-kedai kopi ya, sabun. Ya, jadi dia melakukan, apa namanya, advertising itu untuk, pembedain ya, untuk melakukan pembedaan. Nah, sekarang kita masuk ke oligopoli ya. Ini, small number of firm, jadi cuma ada beberapa, oke. Jadi any decision a firm make, it must take into account the expected reaction of other. Jadi kalau di oligopoli, satu orang bikin decision, satu perusahaan menentukan harga, perusahaan yang lain tuh memantau harga dari perusahaan tersebut. Jadi dia lihat-lihatan. Kalau dia naikin harga, dia hati-hati, ya. Kalau dia naikin harga, ya mendingan, ya udah diemin aja gitu ya, bagus kalau dia naikin harga. Tapi kalau dia nurunin harga, dia musti hati-hati. Ya, dia juga harus nurunin harga juga. Jadi kadang-kadang pasar oligopoli ini terjadi perang harga. Jadi perang harga itu banyak terjadi di pasar oligopoli. Terjadi ya beberapa 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ketika masing-masing operator tuh, masang harga ya, Anda mungkin belum lahir kali ya. Jadi operator dari Telkomsel dengan Indosat ya, terus jualan apa namanya, kuota itu tuh sampai perang harga gitu ya. Jadi sampai dia nurunin harga, yang satu nurunin ikutan nurunin lagi, perusahaan yang lain lagi juga ikutan nurunin harga gitu. Jadi, karena itu tadi, mereka nggak mau, pelanggan mereka pergi ke apa, beli produk lainnya gitu ya, beli produk lainnya. Karena itu tadi, apa namanya, sifatnya mereka karena mereka cuma sedikit, jadi mereka perlu mencari pasar sebesar-besarnya ya. Begitu pasarnya habis, keambil sama pasar orang lain tuh akan sulit lagi diambil balik oleh, eee, perusahaan yang lamanya tadi gitu ya. Jadi dia disebut juga mutually interdependent, jadi saling, apa namanya, saling, eee, tergantung ya, saling tergantung antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Oke, jadi strateginya itu sangat ngelihat ke strategi dari perusahaan lain. Oke, kemudian jadi bisa kolusif dan juga bisa non kolusif, jadi strategic decision making where each firm takes explicit account of rival expected response. Jadi benar-benar kelihatan sekali ya, manuvernya gitu ya. Jadi kalau contohnya juga misalkan mie instan di Indonesia kan cuman beberapa perusahaan yang bikin ya. Cuman ada mie sedap, Indomie, kemudian, yang paling besarnya mie sedap dengan Indomie, ya kan, dengan mie Korea. Mie Korea di luar ya, luar negeri, yang di dalam negeri cuman mie sedap sama Indomie. Itu kan bener-bener mereka harganya tuh sensitif banget ya. Jadi kalau misalkan Indomie nurunin harga itu mie sedapnya juga was-was gitu ya. Bisa-bisa pasar mie sedapnya pindah ke Indomie gitu ya. Jadi, apa namanya, mereka benar-benar ngelihat apa, kelihatan lah ya di pasar gitu ya, di tempat jualan gitu, kalau mereka lagi, apa namanya, lagi perang harga, ya. Tapi kalau misalkan yang tadi kafe-kafe, ya mereka lebih adem ya, mereka nggak ngelihat, ininya satu sama lain gitu ya, nggak terlalu melihat ke sana ya, walaupun mungkin juga melihat tapi tidak sedrastis yang di oligopoli, ya. Jadi di sana mereka, tergantung ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Oke, jadi sini ada yang disebut dengan kartel, kemudian ada yang disebut dengan contestable. Kartel itu yang mereka kolusi, jadi mereka ngumpulin perusahaan yang sama untuk bergabung di situ sehingga mereka bisa menentukan harga pasar, ya. Jadi kemudian, kalau ada orang yang masuk atau
atau, apa namanya, atau perusahaan baru yang baru mau masuk, itu akan sulit sekali karena mereka sangat, apa namanya, ya kolusi tadi sangat kompak ya, kompak menentukan harga, itu nggak boleh ya, jadi kartel itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau contestable market tuh yang mereka ya jalan sendiri-sendiri ya, cuma lihat-lihatan aja. Jadi kalau mereka misalkan naikin turunin harga itu nggak ada, apa namanya, mereka nggak janjian, mereka nggak boleh janjian. Kalau mereka janjian tuh namanya kartel. Naikin harga atau nurunin harga itu namanya kartel ya, kalau mereka janjian bersama-sama nih ya, sama-sama, perusahaan sejenis bergabung jadi satu, nentuin harga bareng-bareng, nah itu nggak boleh, itu disebut kartel. Tapi kalau yang contestable market tuh, ya mereka saling lihat-lihatan tadi, interdependent. Jadi saling lihat-lihatan harga, ngikutin harga pesaingnya. Ya itu adalah yang oligopoli yang sehat atau contestable market sebutnya ya. Ini bisa kita lihat, nah kalau dia bilang, kinky demand curve kenapa harganya itu sticky, ya biasanya harga ini ada untuk untuk kolusif ya ketika bicara tentang kolusif. Ini adalah harganya jadi sticky ya, they don't change frequently. Jadi dia nggak mau ganti, karena dia sifatnya kolusif, ya. Jadi ya harganya ya dia biarin aja mau harganya dinaikin juga, nggak apa, tetap aja akan banyak orang yang beli gitu kan. Jadi agak mirip-mirip kayak monopoli. Oke, jadi kenapa, sticky, sticky itu artinya lengket ya, jadi nggak berubah-ubah harganya tetap di situ-situ aja, ya karena itu tadi, ya. Kemudian, kink demand itu maksudnya ini, nah ini adalah ada gap, ini ada kink, ada apa namanya, sudut ya, bengkok ya, di sini disebut bengkok. Kalau tadi kan lurus ya, kalau kita lihat tadi yang, eee, persaingan sempurna tuh lurus demand-nya. Kalau yang monopolistik tadi seperti ini demand-nya, untuk satu perusahaan ya, kita bicara satu perusahaan bukan pasar, oke. Nah kalau yang ini dia kinkit ya, bengkok ya. Kalau untuk yang oligopoli dia ini ya bengkok, ya. Jadi, bengkok karena apa? Karena tadi, jadi dia naikin, IP decrease, the other firm match decrease, so D is inelastic. Jadi kalau dia nurunin harga, perusahaan lain juga pasti ikut nurunin harga, ya. Kalau dia nurunin harga, perusahaan lain juga pasti ikut nurunin harga sehingga, D-nya jadi nggak inelastic, jadi tetap aja ya harganya jadi segitu lagi gitu kan. Sama lagi maksudnya, satu level gitu ya, satu level lagi gitu ya. Jadi, di sini ada gap ya, sini ada gap kemudian, apa namanya, eee, itu yang menyebabkan tadi kingkit itu ya. Jadi ada perubahan di demand-nya pasti, titik yang ini di quantity yang ini ya, quantity bintangnya ini. If pay increase, other won't go along ya. So, D is elastic. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di P yang ini, nih di P yang ini, nih, kalau dia naikin harga, ya kalau dia naikin harga, ini dia jadi sifatnya jadi elastis. Kenapa? Kalau dia naikin harga, orang pasti pindah ke, penjual yang lain, ya kan? Sehingga, sifatnya jadi elastis kan. Kalau orang berpindah itu kan artinya, elastis, ada substitusinya, oke. Tapi kalau misalkan dia nurunin harga, jadi gambarnya seperti ini, apa namanya, kurva demand-nya tuh sifatnya hampir horizontal, mirip-mirip kayak yang ini ya, kayak yang, apa namanya, persaingan sempurna. Tapi dia kalau dia nurunin harga, perusahaan lain juga pasti akan nurunin harga. Ya, sehingga nanti, harga itu ya kembali, seperti semula komposisinya, cuman di level yang baru. Gitu. Sehingga artinya apa ya, orang kembali lagi situ. Jadi, orang, pelanggannya dia tetap beli barangnya dia juga. Pelanggannya pesaingnya tetap beli barang dari pelanggan pesaingnya juga gitu. Jadi nggak ada perubahan ya. Karena nggak ada perubahan maka disebutnya inelastik. Dia makanya di sini bentuknya jadi lebih ini, kalau kita kemarin belajar kan, kalau yang inelastik itu kan mendekati vertikal ya, atau tajam. Ya seperti ini nih kan lebih tajam. Ya dibandingin yang ini. Jadi pada saat dia nurunin harga, produknya itu sifatnya jadi inelastis, gitu ya. Kalau produknya dia sifatnya inelastis,
Ya makanya dia, apa namanya, mmm, eee, di sini bentuknya bengkok, makanya disebut dengan kinkit demand curve ya. Jadi demand curve-nya bengkok, karena di satu sisi dia bentuknya adalah, elastis dan di sisi lain dia bentuknya inelastis. Karena ada apa? Karena ada perubahan harga, oke, ya. Jadi kemudian itu adalah demand curve-nya. Ya ini kan mungkin ada di apa, di soal ya, demand curve dari oligopoli itu yang sifatnya kinkit, bengkok. Cuma satu-satunya itu aja yang demand curve-nya atau kurva demand-nya itu adalah bengkok. Ya yang lainnya nggak ada, apa namanya, mulus-mulus aja ya, di pasar yang lain ya, kecuali yang oligopoli. Ini ya, jadi ada kinkit demand curve atau kurva demand yang bengkok. Oke. Nah kemudian kayaknya kita kehabisan waktu nih, kemudian kita masuk ke, nah kalau di oligopoli itu ada yang disebut dengan concentration ratio. Nah ini adalah, melihat seberapa besar mereka memegang pasar. Ya jadi kayak contohnya Indomie, ya bukan Indomie, mie instan, nah itu dipegang sama Indomie sama mie sedap, 2 pemegang pasar itu ya, kita bisa lihat konsentrasi rasionya pasti tinggi nih duanya ini. Karena dia memegang hampir 80% dari pasar mie instan di Indonesia, ya. Nah kemudian ada yang disebut dengan Herfindahl Index. Nah Herfindahl Index ini melihat ya, seberapa besar nih mereka, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang ada di dalam oligopoli ini memegang pasar, ya, mempunyai pangsa pasar, oke. Nah, ini kalau kita lihat, ada beberapa cara untuk melihat konsentrasi pasar, ada yang pakai Forfirm, ada yang pakai Herfindahl Index ya. Nah, makin besar itu artinya, dia makin pengaruh ya pada pasar, oke. Nah, itu bisa Anda lihat juga ya ada di video ya, di LMS-nya ya. Kemudian monopolistic market, nah ini adalah monopoli ya. Jadi monopoli ini adalah cuman ada one firm. Ya tadi contohnya PLN, KAI ya. Nah ini barriers to entry-nya prevent competition. Jadi kadang-kadang emang nggak dibuat untuk berkompetisi ya, terutama ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan negara yang gunanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kayak PLN itu kan untuk mensejahterakan masyarakat ya. Kalau kita semuanya punya listrik, makin banyak rumah tangga yang punya listrik, artinya, masyarakat di Indonesia makin sejahtera, ya kan. Jadi, itu biasanya adalah, perusahaan-perusahaan publik, perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Ya, karena tujuannya untuk meningkatkan tadi kesejahteraan. Begitu juga tadi PT KAI. Ya, PT KAI itu pada dasarnya adalah mempermudah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kayak PT KAI, kemudian Bis Damri, ya itu kan juga punya pemerintah ya, punya pemerintah daerah itu kan membantu orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada dasarnya memudahkan perpindahan orang, ya. Ya dan harganya lebih murah, jauh lebih murah dibandingin misalkan, eee, naik angkot atau misalkan naik pesawat. Ya kan biayanya lebih murah naik kereta api. Naik bus biayanya bis Damri ya, biayanya lebih murah daripada naik angkot. Jaraknya lebih jauh dengan biaya yang lebih murah, karena itu emang sengaja dibuat oleh pemerintah, dibuat monopoli untuk kesejahteraan, ya. Nah barrier-nya tuh bisa legal, sosiologi, natural, atau teknologi. Nah sekarang juga contohnya seperti vaksin. Vaksin tuh sekarang juga dimonopoli dengan beberapa perusahaan vaksin aja, ya. Gunanya untuk apa? Kadang-kadang monopoli itu diperluin. Karena apa? Karena biaya untuk kasus yang vaksin ya, untuk kasus vaksin karena biaya untuk bikin vaksin itu kan besar sekali ya, biaya risetnya kan mahal sekali. Nah kalau misalkan itu nggak dimonopoli oleh perusahaan itu, artinya nggak dikasih paten ya, paten itu adalah salah satu bentuk monopoli. Kalau nggak dikasih paten sama pemerintah, itu bisa di-copy sama perusahaan-perusahaan kimia farma lainnya ya, farmasi lainnya gitu kan. Sehingga nanti dia punya keuntungannya jadi berkurang, jadi biayanya tadi, biaya risetnya tuh nggak akan bisa ketutup.
Tapi dengan adanya paten, dengan adanya monopoli, jadi orang hanya membeli barang itu aja, ya untuk 20 tahun ke depan, cuman beli barang itu aja, setelah itu baru patennya dibuka. Karena apa? Selama 20 tahun itu diharapkan uang tadi untuk melakukan riset dan development tadi bisa balik. Ya, sehingga itu membuat perusahaan-perusahaan farmasi melakukan riset-riset lagi ya untuk, apa namanya, untuk menemukan obat-obatan baru lagi gitu ya. Kalau enggak nanti perusahaan-perusahaan farmasi nggak mau melakukan riset. Ya karena apa? Karena nggak nutup, ya sehingga mereka kadang-kadang emang dikasih privilege atau dikasih kesempatan untuk melakukan monopoli oleh pemerintah dengan adanya paten itu ya, dengan adanya paten. Oke, kayaknya itu aja ya dulu dari saya. Eee ini bisa nah ini adalah rangkumannya ya. Jadi, eee, jumlah firms-nya ini Anda bisa lihat, barriers to entry-nya, pricing decision-nya, kalau monopoli sama dengan monopolistik, sama dengan perfect competition kecuali buat yang oligopoli ya. Dia pakai strategic pricing. Output decision, interdependence, ya, P sama dengan MC-nya, ya ini selalu lebih besar daripada MC, kecuali yang perfect competition P sama dengan MC. Begitu mungkin dari saya, ada pertanyaan atau ada komentar dulu? Jadi Anda sekarang sudah mempelajari, eee, apa namanya, jenis-jenis struktur pasar ya. Jadi Anda mudah-mudahan jadi lebih paham dibandingin sebelum masuk ke kelas ini, gitu. Ada pertanyaan atau ada komentar dulu? Waduh, masih ada Anda masih bersama saya kah? Oh, Masih, nggak ada Bu. respon. Masih, Bu. Masih. Aman, Bu. Ini benar nih, nggak ada komentar nih, nggak ada pertanyaan. RAT-nya dibuka lagi nggak, Bu? Ya, saya lihat dulu ya. Bagus-bagus nggak nilainya ya? Coba saya lihat dulu. Kenapa? Kamu dapat berapa RAT tadi, bisa nggak? Siapa tadi yang nanya? Halo? Tadi yang siapa yang nanya RAT? Halo, kok tiba-tiba menghilang suaranya? Ayo dong direspon dong saya. Oh, coba saya lihat dulu. Hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Hasilnya kurang maksimal ya. Ini ada 38 orang. Kurang maksimal, Bu. Kurang maksimal ya. Waduh, ya nih. Saya lihat rata-ratanya, iya rata-ratanya masih jelek ya. Masih banyak ya, masih ada yang nilai 20, 30 masih banyak ya. Jadi oke deh kalau gitu ya. Jadi saya buka lagi ya. RAT-nya saya buka lagi sampai nanti malam ya. Nanti malam. Baik, Bu. Terima kasih. Jam 23.59 ya. Jadi tolong diperbaikin. Jadi Anda mudah-mudahan udah lebih paham tentang struktur pasar. Jadi tolong diperbaikin. Oke? Ada pertanyaan atau ada komentar lagi nggak? Ada komentar atau ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup. Bentar saya setting dulu ya. Untuk RAT. Timingnya saya buka sampai nanti jam 12. Segera dikerjakan ya supaya nanti nggak ada, kadang-kadang kalau malam soalnya suka tahu-tahu ada yang mati lampu lah atau LMS-nya error ya. Jadi tolong kalau bisa kerjakan segera kalau udah paham ya. Kalau belum ya pelajari lagi bahannya. Oke, sampai Anda paham dulu baru kerjakan. Oke, ini udah saya set ya, boleh dikerjakan nanti sampai jam 12 kurang 1 menit. Oke, begitu dulu. Ini muka-mukanya mana dong? Kasih saya muka-mukanya dong. Pada menghilang semua nih dari
dari monitor saya nih. Ayo dong dibuka ya, dibuka kameranya supaya saya bisa melihat. Oke. Ini bener nih, nggak ada pertanyaan, nggak ada komentar. Oke. Cukup, Bu. Cukup, iya cukup. Udah ngantuk, udah capek ya? Udah dari pagi, udah ngantuk tuh. Ya udah pada ngantuk. Oke deh kalau gitu berarti kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Masih online ya. Dan jangan lupa kuisnya diperbaikin ya. Jadi saya harap kuisnya jauh lebih baik dibanding yang tadi. Setelah kita belajar tentang struktur pasar. Oke gitu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Ya, sama-sama. Bangun, Bangun. woi, bangun, woi. Woi, 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 keluar, woi. bangun. Bangun, woi. Siapa bener-bener? El. Bangun. Bangun, woi. Siapa? Bangun. Hela main yuk. Hela. Bangun Hela. Dadah.